Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dibahagiakan hidup kita dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad Imam An-Nawawi, dan sampailah kita pada pelajaran yang ke-16, wal maqalatus sadisata asyrata. Adapun pelajaran yang ke-16. Apa ndak ada kipas yang mengarah ke sini ya? Nggih. Balak-balik ya ini ngusap keringet, panitia gak. Baik. Nggih. Wal maqalatus sadisata asyrata, adapun pelajaran yang ke-16. Kila, diucapkan, inna syahwata, sesungguhnya syahwat. Syahwat itu sering diterjemahkan nafsu, tapi nafsu yang identik kepada hal-hal yang negatif. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada manusia untuk berbuat kejelekan. Tapi masih ada nafsu yang baik, namanya nafsu mutmainnah. Ini yang dimaksud nafsu di sini adalah nafsu yang mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Dan biasa nafsu itu selalu ada di 3 ini Bapak Ibu. 1, memperturuti syahwat perut, makan. Orang itu kalau sudah makan gak iling sopo-sopo Bapak Ibu. Sampai bojo lo gak iling Bapak. Bapak-bapak kalau makan enak di kantor iling bojo gak iling. Bojone kaliren gak iling. Yang kedua, nafsu tidur. Jadi tidur Pak. Nah yang ketiga, nafsu kemaluan. Jadi nafsu itu sudah ada di 3 ini. Dan orang mencari uang ya untuk
untuk ngelulusno nafsu tiga ini, Pak. Ya apa carane mangan enak, turu enak, sing nomor 3 apa? Iku enak. Lah nafsu ini Bapak Ibu, inna syahwata, sesungguhnya syahwat ini tusayyiru, akan menyebabkan, akan menjadikan al-muluka, penguasa atau raja, abidan, menjadi budak. Jadi syahwat atau nafsu ini menjadikan raja itu jadi budak Bapak Ibu. Raja yang berkuasa, raja yang punya kekuasaan, punya kewenangan, kalau sudah memperturuti nafsunya jadi budak dia. Fa inna man, maka sesungguhnya orang ahabba, yang mencintai, siapa man, siapa orang, syai'an, kepada sesuatu, fahuwa abiduh, maka dia akan menjadi hambanya. Uang niku nek seneng apa mawon mesti nurut Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau cinta dunia dia diperbudak dunia, cinta wanita dia diperbudak wanita, cinta kedudukan dia diperbudak kedudukan. Makanya syahwat atau nafsu terhadap dunia ini menjadikan seorang raja jadi budak. Tiang niku nek wis demen wedok Bapak Ibu, ya Allah, apa sing dijaluk wong wedok dituruti kuwabe. Wong lanang saking seneng nang bojone kok ngerampok lho, nurut ae, Pak. Jegur sumur nurut ae. Demi cintaku padamu. Alasane ngono. Iku biyen-biyen sik nom-noman, saiki wis tuwek ya gak pantes. Orang kalau cinta harta Pak, syahwat terhadap harta sama, nyambut gawe sama delok. Oh nyambut gawe Masya Allah. Saya dulu pernah diundang buka puasa bersama di daerah Kupang Jaya sana, ada restoran di sana Pak, Ramadan. Terus masuk itu sekitar menjelang maghrib ya, jam 5. Di depan restoran itu ada papan Videotron itu Pak, papan apa itu namanya, sponsor itu ada orang penean begitu Pak, dandani kabel nopo-nopo. Ternyata teman saya itu, teman saya, loh Cak, ya apa Cak, oh kon, yes, jenenge teman akrab di kon saya ini, kon Jaki, iya, katanya apa kon nang ini, aku katanya buka puasa pengajian nang ini restoran ini loh, lah kon apa Cak nandukur, ya nyambut gawe ngawur aja kok. Lah terus lapo nang dhuwur gak nyambut gawe. Ya mudune Cak, kete maghrib lho Cak. Kon gak buka ta? Gak salat maghrib ta kon iku. Kon ngerti lho, penggawean iku gurung mari iki. Kok ngrasakno buka, aku gak poso. Ngrasakno maghrib, gak tau salat aku iki. Lah nek salat dhisik gak nututi iki. Ya wis tak tinggal buka sik ya. Ya wis. Ini dialog yang dia tidak sadar bahwa dia diperbudak oleh pekerjaannya itu Pak. Aku yang menengahi. Jadi sudah waktunya sholat, waktunya buka puasa, dia mengorbankan ibadah puasanya, mengorbankan ibadah sholatnya untuk itu. Yang berkuasa apanya? Yang berkuasa syahwatnya. Syahwat terhadap apa? Terhadap dunia itu. Padahal kalau dia mau, dia rehat sebentar, buka puasa, sholat maghrib, terus dilanjutkan atau bagaimana, hatinya akan lebih tenang. Pokoknya kita itu mencintai sesuatu, dan yang kita cinta itu dunia, siap-siap yang diperbudak oleh itu. Wis talah. Gak sampean gak aku padha ae. Hati-hati Bu. Was-sabru, adapun kesabaran, yusayyiru, akan menjadikan kesabaran itu al-abdu, seorang hamba atau budak, mulukan, menjadi raja. Sementara kalau dia itu sabar, maka sekiranya dia menjadi budak, dia akan menjadi raja. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu kalau nggak sabar itu jadi budak.
Kalau sabar jadi raja. Sabar itu raja, Pak. Makanya orang sabar itu tidak akan terpengaruh dengan apapun yang ada di sekitarnya. Saya dulu sebelum ada asrama putri daerah Jarak itu namanya apa dulu? Asrama putri itu loh. Ojo pura-pura gak weruh sampean. Doli dari kata doli, tersesat. Itu umat Islam yang di sana sebelum ditutup itu kan sambatan. Terus pundi saat carane mriki niki poso di lingkungan seperti ini. Memang benar Pak ditutup, tapi praktek-praktek itu masih ada. Terus saya bilang, nek sampean sabar, masih sampean gumbulane koyok ngene, lingkungannya seperti ini, ndak akan terpengaruh kok. Tapi masih nang masjid, tapi nggak sabar, terpengaruh Bapak. Persoalannya bukan lingkungan. Memang lingkungan itu ada pengaruh, tapi bukan itu satu-satunya pengaruh, hatinya. Bahkan ada tulisan, hormatilah orang yang berpuasa. Gewayai koyok poso bener-bener wae njaluk dihormati. Ndak perlu Bapak Ibu. Panjenengan kalau sudah istiqomah puasa, terlatih kesabaran melalui puasa, masih gumbulan wong sing rokok-rokokan, ngombe, gak terpengaruh. Awan-awan liyane ngombe es teh, gak terpengaruh, sabar soalnya. Nah sampean masih gumbulane wong poso, ya gak sabar, ya tetep ngombe ae. Makanya sabar itu raja, syahwat itu budak. Ada dalam satu kitab itu Bapak Ibu diceritakan pemuda penjual kipas. Kemudian dipanggillah pemuda ini dengan seorang perempuan. Mungkin ini pembantu. Mas, beli kipas. Oh ya Bu, tapi yang beli bukan saya, yang beli juragan saya. Sudah. Loh mana juragannya? Ada di lantai atas, silahkan naik. Nah, pemuda jual kipas ini naik ke atas Bapak. Kalau naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Loh, sama ini ditakoni yang goyang-goyang. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke keluar ke sampai di atas Bapak Ibu, ternyata juragannya itu seorang wanita cantik. Kalau cantik itu biasa Pak, cantik itu luar biasa. Maaf, dengan berpakaian yang sangat minim. Nerawang ngoten lho Pak. Sini Mas, sini beli kipas. Ternyata tidak hanya mau beli kipas, dia itu merayu dan menggoda. Awayu di lantai 3 tidak ada orang. Apa yang terjadi? Karena ini beriman Pak, dia tahu ini godaan setan dan ini godaan syahwat. Dia hanya mengatakan, inni akhafullah, maaf Pak, saya takut kepada Allah. Allah, kalau sing ngero wae kok. Pembantuku nang nisor, kalau sing ngero, lumayan loh, gratis. Ini gue nek senengan posisi seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Sampean dalam posisi orang jualan kipas itu, kalau uang belas ngarepe wedok wayu nerawang ngoten niku, awe-awe mesem, ya Allah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Akhirnya dia itu Pak, perempuan itu mendekati, nyedek, sing lanang mundur, sampai dia di tangga itu, di pagernya itu jatuh. Dia mengatakan, saya akan loncat ke bawah. Seandainya saya mati tidak apa-apa daripada memperturuti syahwat melayani wanita seperti ini. Akhirnya dia jatuh Bapak Ibu. Langsung. Tapi Allah turunkan malaikat untuk menyelamatkan dia. Selamat dia di bawah. Jatuh. Jadi di parane wedok dia merayu, lugur. Masya Allah. Inilah yang diceritakan dalam kitab ini tentang bagaimana salah satu contoh orang itu menahan syahwat.
Dikatakan ala taro, apakah kalian tidak pernah melihat? Ai ala yasilu ilmuka, apakah tidak sampai kepada kalian pengetahuan ini? Ila qissati sayyidinal karim, tentang cerita seorang hamba Allah yang mulia, dijuluki Al-Karim. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Jadi julukannya itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ibnul Karimnya ini ada 4, Pak. Siapa yang dimaksud Ibnul Karim itu? Dialah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu dijuluki apa? Al-Karim. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Siapa bapaknya Yusuf? Ishak. Ishak itu dijuluki Ibnul Karim, anaknya siapa? Yusuf anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Masya Allah. Jadi ana wong turunan-turunan iku mulya kabeh Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada Yusuf ini, Pak? Disebut As-Siddiq. Yusuf ini orang yang siddiq, orang yang benar imannya. Ibnu Yakub, anaknya Yakub. As-Sabr, As-Sabur, julukannya penyabar. Ibnu Ishak, anaknya Nabi Ishak, julukannya Al-Halim, penyantun. Ibnu Ibrahim, anaknya Ibrahim, julukannya siapa Ibrahim? Al-Khalil, kekasih. Jadi Yusuf itu julukannya Siddiq. Kemudian punya ayah namanya Yakub, julukannya As-Sabur. Punya ayah namanya Ishak, namanya julukannya Al-Halim. Punya ayah namanya Ibrahim, julukannya Al-Khalil. Niki eling ta mboten niki, Pak? As-Siddiq Yusuf, Yakub As-Sabur, Ishak Al-Halim, Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Dan atas izin Allah saya itu pernah datang ke makamnya semua ini Bapak Ibu, di Palestina sana, di Hebron. Makamnya itu kumpul. Jadi ini Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf turun sana. Semoga jamaah ini akan ditakdirkan Allah bisa berziarah ke sana Bapak Ibu. Karena orang yang meninggal ini sesungguhnya tidak meninggal tapi mereka hidup, apalagi orang-orang soleh. Yang digambarkan di sini apa? Kesabaran Nabi Yusuf ketika apa? Berjumpa dengan seorang wanita cantik. Tadi ceritanya di situ. Dan wanita cantik itu di dalam beberapa riwayat tafsir itu namanya siapa? Zulaikhah. Zulaikhah. Memang ada pandangan bahwa Zulaikhah itu pada akhirnya menjadi istrinya. Ada yang punya pendapat ahli sejarah itu Zulaikhah itu bukan istrinya. Artinya tetap dia tidak menjadi istrinya. Ada dua versi itu. Nah, jadi tapi tidak usah kita persoalkan, wong sampe gak tahu kepethuk ae kok. Oh, namanya Zulaikhah itu istrinya. Oh, bukan istrinya. Bagi saya tidak penting itu, Bapak Ibu. Yang penting isi ceritanya ini. Dan ceritanya itu lengkap Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Yusuf. Lengkap. Di mana setelah Yusuf itu diselamatkan dari sumur itu, kemudian Yusuf itu dirumat atau dirawat oleh seorang perdana menteri Mesir waktu itu, namanya Kitfir. Siapa? Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikhah, itu cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa. Dia perawatan, Pak, ya. Dia punya salon kecantikan pribadi di rumahnya, Bu. Kayak sing kasus iki sing lagi viral ini, Bapak, ya. Punya salon kecantikan. Jadi usianya walaupun waktu itu sudah hampir 50 tahun,
sapi masih mulus, masih kinyis-kinyis, masih glowing. Seket padahal Pak. Orang kalau merawat tubuh itu masih 50 tahun Pak, Masya Allah. Dan pada waktu itu Yusuf itu separuh usianya, kira-kira 25-an tahun. Dan Bapak Ibu pernah tahu gambaran kegantengan Yusuf? Itu sampai menjadikan bahwa sampai Yakub ini buta, menurut beberapa ahli tafsir itu gara-gara sholat ngelirik Yusuf. Ayahnya namanya Yakub, itu kan matanya buta. Ada satu mufassir mengatakan kebutaan Yakub ini gara-gara sholat Allahu Akbar ngelirik anaknya tidur di sampingnya. Hatinya ngomong, cik gantengnya anakku ini. Ngelirik anak etok itu wuto Bapak Ibu. Coba awak dhewe ngelirik dadi wuto ngono wuto kabeh sak masjid iki Pak. Oh, ono salate yang ngelirik kabeh. Termasuk imame. Nah, karena kegantengan Yusuf ini, maka juragannya ini Pak, Masya Allah tertarik kepada Yusuf ini. Saya bukan menyindir ada masalah kasus ini loh Pak, kasus tembak-menembak polisi bukan. Ini cerita Yusuf saya. Bisa jadi juragannya itu tertarik kepada pembantunya. Pembantu bisa supirnya, bisa ajudannya. Gue wanteng Pak, Yusuf itu. Gue wanteng. Maaf, jangan melihat saya seperti itu Bapak Ibu. Saya kan nggak enak gitu loh. Gaya Ustaz. Ya harus melihat saya orang pengajian, masa melihat pintu sana kan. Saya enggak GR amat kok. Akhirnya suatu ketika suaminya keluar dari rumah. Katanya Zulaikha, kebetulan rumah sepi. Yusuf ada di kamar Pak. Masuk Zulaikha. Saya bukan menceritakan masalah urusan porno, tidak Pak. Ini Quran menjelaskan, saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Karena pernah saya itu menjelaskan dengan bahasa Arab, bahasa Quran, akhirnya nggak paham jamaahnya Pak. Jamaahnya angkat tangan begini, amin, amin. Dikira berdoa saya itu, makanya saya terjemahkan saja. Sampai di kamar itu Bapak Ibu, Zulaikha itu merayu Yusuf, mendekati Yusuf, merangkul Yusuf, meraih Yusuf. Masya Allah. Bayangkan Zulaikha itu cantik-cantiknya orang di Mesir Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak lihat film Cleopatra? Cleopatra pernah? Nah terus film apa Bu? Drakor tok ae didelok sampeyan niku. Cantik-cantiknya itu ya Zulaikha itu Pak. Sudah cantik, punya kedudukan. Dia datang ke kamar merayu seorang laki-laki namanya Yusuf. Dan Yusuf itu diraih, mau dirangkul, dirayu, lari Bapak Ibu, lari menuju pintu. Coba, Yusuf itu Pak, lari. Sing nggodha iku wayu, soge, punya kedudukan. Kira-kira kalau bapak-bapak posisi dari Nabi Yusuf itu bagaimana waktu itu? Ini namanya ilmu supaya kita beriktibar Pak. Kira-kira Melayu? Melayu kira-kira? Melayu Pak, Melayu nyedek. Tahu Melayu ndelek enggon jare arek Surabaya. Akhirnya itu diraih bajunya Pak, sret. Diraih, akhirnya sobek. Yang belakang ini sobek. Itu menunjukkan betapa nafsunya Zulaikha itu luar biasa, sampai Yusuf lari dituari bajunya sobek. Itu kan keras sekali Pak, klek. Akhirnya ada yang ngonangi. Nah disitulah di pengadilan dikatakan kalau yang sobek itu yang belakang, itu pasti yang salah yang perempuan. Kalau yang sobek itu yang depan, itu yang salah yang laki-laki. Cara Jawane sing ngadek sing suwek iku sing ngarep, sing ngedek sing lanang. Nek sing mburi sing ngedek sing wedok. Nek suwek ngarep mburi ya ngedek karo Pak. Itu kan begitu terjemahannya. Ternyata betul yang sobek ini yang belakang. Akhirnya terjadi satu Mesir itu semuanya membuli Zulaikha. Apa istrinya menteri kok tertarik dengan pembantu, istrinya menteri kok tertarik sama ajudan, istrinya menteri kok tertarik sama sopir. Dibuli Pak, di sosmed waktu itu.
Ya mbok ono sosmed apa biyen niku gak. Akhirnya gak terima Khadijah itu. Oh, mereka ndak tahu kalau Yusuf itu ganteng sekali. Awas kamu ya. Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan istri-istri menteri sak Mesir itu dalam jamuan makan siang Bapak Ibu. Diundang wedok-wedok niku dharma wanitanya Mesir diundang. Ketika mereka datang diberi makanan namanya roti. Satu orang dikasih roti, satu orang dikasih pisau. Biasanya makannya roti diiris sama pisau. Pada saat mereka itu mengiris roti, Yusuf disuruh keluar dari kamarnya. Sup, metuwa sup. Melaku nang ngarep-ngarepe wong-wong wedok-wedok itu. Yusuf itu keluar, Bu. Cuman hanya jalan saja. Dan mereka melihat Yusuf dengan wibawanya, dengan gantengnya. Mereka terperangah Bapak Ibu. In hadza illa malakun karim, ma hadza basyara. Ini bukan manusia, ini malaikat yang ganteng sekali ya Allah. Ono sing dawe, ono sing ngiler kotes niku Bapak. Ya Allah, kok ganteng nih wong iki ya Allah. Sengaja saking mereka terperangaranya dengan kegantengan Yusuf. Yang dipotong bukan rotinya Pak, jarinya terpotong lho gak kerasa. Jadi Yusuf itu kan sering saya katakan, Yusuf ini ganteng tapi bawa fitnah gitu loh. Bedanya dengan gantengnya Nabi Muhammad, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad gantengnya bawa rahmat Pak, Yusuf bawa fitnah. Dan rata-rata orang ganteng, orang cantik itu selain Nabi Muhammad itu bawa fitnah semua. Apa ciri-ciri fitnah itu? Biasanya kalau ada orang cantik, orang ganteng Pak. Kalau ada orang jelek jejer, sing elek tambah ketok eleki. Gitu. Makanya sampeyan gak tapi ganteng, ojek jejer wong ganteng. Sok-sok foto. Monggo foto kali kula wong elek kok foto wong ganteng, ketok elek sampeyan. Ibu-ibu kalau ada yang punya kulit hitam, agak hitam, jangan jejer sama orang kulit putih. Tambah kewetok irengnya sampeyan. Itu fitnah namanya. Tapi Nabi Muhammad beda Pak. Kalau ada orang kurang ganteng jajar Rasulullah, maka orang yang kurang ganteng ini jadi ganteng Pak. Ketularan gantengnya Rasulullah. Kalau ada orang gemuk jajar Nabi kelihatan langsing. Orang kurus jajar Nabi kelihatan padat berisi. Ada orang tinggi jajar Nabi tambah ketok endek. Ada wong dek jajar Nabi ketok dukur. Jadi Nabi itu memberikan syafaat itu sampai kepada badannya dan fisiknya. Itu namanya ganteng bawa rahmat. Yang lain bawa fitnah. Yusuf itu fitnah Pak. Ganteng bojone wong katut. Ganteng tangane wong wedok sak Mesir tugel kabeh. Tapi Yusuf sabar kan? Masya Allah. Dan kesabaran Yusuf ini membuahkan kemuliaan. Makanya disebut Ibnul Karim. Ini adalah orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Maka tidak ada pintu kesabaran, tidak ada pintu kemuliaan yang melebihi dahsyatnya kesabaran. Pengen mulya, sabar. Sabar ini apa sih Bapak? Sabar ini mengembalikan semua urusan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalimat innalillah itu kalau kita camkan dalam hati, maka muncul sabar. Semua dari Allah. Kalau urusan masalah musibah, kita yakin ini dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Ada istilah namanya badai pasti berlalu. Itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak diuji sama Allah, rumusnya badai pasti berlalu. Kalau lagi seneng-seneng, apa rumusnya? Pesta pasti berakhir. Pesta pasti berakhir. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan tasyakuran keluarga. Kebetulan kami tuan rumah, jadi kami harus menservis tamu-tamu yang datang. Ada sekitar 250 tamu yang datang dari keluarga. Kita siapkan tenda, kita siapkan kursi yang bagus, kita siapkan sound system, kita siapkan catering untuk makan. Tidak lupa berkatane ya disiapno sing apik, jek seneng wong-wong mulih. Persiapan itu butuh berapa Bu? Persiapan itu 3 bulan Pak.
mulai sewa terop, sewa kursi, catering, macam-macam, rumah dicat kabeh cek atau api agak tamu, 3 bulan persiapan. Kemudian setelah itu datang semua, kita nggak punya membantu Bapak Ibu. Tamunya datang seneng, kayak ceramah seneng, kayak mangan seneng, mulai kayak berkat tambah seneng. Berkatannya sembako itu Pak, barang mulai kabeh, tinggal saya berdua sama istri dok, lenger tawarami karek kora-kora itu. Pesta sudah berlalu. Itu makanya kenapa orang sabar itu selalu mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang langgeng, nggak ada. Sebagaimana Allah menciptakan siang dan malam, nggak mungkin siang terus, nggak mungkin malam terus Pak. Jadi kalau ada kena musibah nggak enak, ucapkan badai pasti berlalu. Kalau lagi enak, ucapkan pesta pasti berakhir. Orang sabar itu kan orang yang selalu tahu itu bahwa semua dibatasi waktu. Tidak ada yang langgeng kok Pak. Wong sugih gak terusnya sugih. Orang pinter juga tidak seterusnya pinter, sama. Semua akan bergulir seperti roda berputar. Yang ada pentilnya, tidak selamanya pentil di atas, tidak selamanya pentil di bawah, terus berputar. Makalah kalau lagi enak, jangan berlebih-lebihan enaknya, bersyukurlah. Kalau lagi nggak enak, jangan berlebih-lebihan berkeluh kesahnya, bersabarlah. Karena sabar itu membuahkan kemuliaan. Ada sabar dengan musibah tadi. Yang kedua sabar dengan taat. Sholat jamaah begini butuh sabar loh Pak. Nunggu isya sambil pengajian butuh sabar. Orang tahu kan ini kan baik Pak. Kita berada di waktu yang mustajabah antara maghrib sama isya. Dan orang kalau menunggu sholat oleh Allah dicatat seperti sholat. Intidarus sholat ba'da sholat as-sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu seperti sholat. Jadi pahala yang pengajian di sini ini ya pahala pengajian dapat, pahala sholat dapat. Belum lagi pahala memakmurkan masjid. Tapi dengan sekian banyak pahala yang Allah janjikan kepada kita, apakah banyak kira-kira yang kepingin, yang merespon ini? Tidak. Buktinya masjid sak gedene koyok ngene ya akeh lowong itu mangane sing teko ngono lho Bapak Ibu. Ini berarti kan yang datang ini orang-orang pilihan. Orang puasa butuh sabar Pak. Apalagi tengah-tengah awan-awan liwat nanggone warung ono ngombe es teh, ya Allah, sabar. Ibadah. Orang sedekah butuh sabar. Terus apalagi Pak? Sabar atas maksiat tadi. Nabi Yusuf alaihissalam telah membuktikan itu. Dan yang paling puncaknya itu as-sabru ala sodmatil ula, sabar atas kabar yang mengejutkan. Ditelepon anak bapak kecelakaan Pak, meninggal di tempat. Itu yang butuh kesabaran Bapak Ibu. Atau bapak-bapak lagi butuh duit, malah kantor telepon, Bapak ini dari kantor Pak, dari manajemen kantor Pak mengabarkan kalau kantor kita lagi bangkrut dan harus banyak pemangkasan karyawan dan harus banyak PHK, dan salah satu karyawan yang di PHK itu adalah Bapak. Makanya wong kalau krungu berita koyo ngono kadang-kadang nyekel dodok, guling, nopo sesuk, jantunge kumat. Gak ono wong apa jenenge kaget nyekel dengkul gak ono. Bapak di PHK. Olah apa dengkul cekel itu mesti dodok. Oh, ya Allah. Itu sabar Bapak Ibu. Dan kalau berhasil sabar, Anda akan jadi raja. Jadi penguasa sesungguhnya itu adalah orang yang menguasai syahwatnya, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Dan di saat dia bisa menguasai dan mengendalikan nafsunya, itulah dia sebagai malik, sebagai raja. Tapi walaupun kita punya kedudukan tinggi Bapak Ibu, raja sekalipun, kalau kita justru diatur oleh syahwat kita, diatur oleh nafsu kita, maka kedudukan raja tidak akan berguna. Tak ubahnya kita seperti budak. Jadi saya ulang kembali lagi, bahwa syahwat itu akan menjadikan seorang raja menjadi budak, tapi sabar itu akan menjadikan budak menjadi raja. Inilah pelajaran hari ini, semoga menjadi keterangan yang manfaat.
Berikutnya Mas Ghafur, ada waktu sekitar 15 menit, Bapak Ibu bisa kita manfaatkan. 10 menit mungkin ya. Mungkin ada yang tanya siapa? Di sini Mas Ghafur. Bapak-bapak. Silakan Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi kalau cerita masalah Yusuf ini memang menarik, nggak bikin ngantuk. Tadi ceritakan bahwa Zulaikha menarik gamisnya Yusuf dan Yusuf lari dan gamisnya sampai sobek. Ini saya baru baca di ayat 24 surat Yusuf yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, maksud pertanyaan saya, apakah sebenarnya Yusuf itu juga tertarik? Tapi tadi diceritakan bahwa Yusuf lari. Nah ini gimana nih Ustaz terjemahannya? Terima kasih Ustaz. Sami-sami Pak Yani. Ini bagus pertanyaan ini Pak, betul sekali. Jadi Yusuf itu sebenarnya juga ingin berbuat seperti itu. Manusiawi Pak. Tapi karena kekuatan sabar itulah. Jadi kalau ada laki-laki yang normal dengan kondisi seperti itu, Yusuf nggak mau Bapak Ibu, maaf Pak, mesti gendeng arek lanang ini. Jadi betul sekali itu. Tadi mungkin terlewat ceritanya ini ya. Jadi itu prosesnya, Yusuf itu kepingin Pak. Bagaimana melihat perempuan cantik, punya kedudukan, ditawarkan hadiah besar. Lo dibayar loh Yusuf itu Pak. Orang sekarang aja urusan seperti itu gak dibayar, bayar ya gelem kok. Tapi karena sabar itu begini Pak artinya. Sabar itu bisa melakukan, tapi dia tahan itu sabar. Bukan gak mau sama sekali loh ya. Contoh, ada seseorang yang bisa marah, iso Pak, ngamuk itu iso. Dia punya kekuatan, dia punya power, tapi dia tahan marah itu, ya itulah sabar. Bisa melakukan, tapi dia tahan, itulah sabar. Jadi betul, sesungguhnya Nabi Yusuf itu dalam hatinya kepingin Pak, weman ini Pak, mistalah. Tapi karena kekuatan Allah dengan sabar itulah ditahan. Orang Bapak Ibu, maaf, ada seorang penguasa, seorang pejabat disogok sama orang dengan uang sekian miliar Bapak Ibu. Saya mau tanya, apakah orang melihat uang 1 miliar nggak tertarik? Tertarik Pak, tertarik. Nggak ada manusia lihat uang tumpuan koyok ngono gak tertarik. Tapi kemudian dia menolak, maaf, bawa kembali uang Bapak, saya nggak butuh itu. Kenapa? Karena dia tahu ini larangan Allah. Jadi larangan Allah itu lebih menjadi kekuatan pada dirinya daripada memperturuti syahwatnya. Kepingin tapi ditahan gara-gara ini larangan Allah. Itulah sabar Pak. Iso ngamuk tapi gak ngamuk, itu sabar. Bisa memperturuti syahwat, kepingin tapi gak dilakoni, niku jenenge sabar. Dan syahwat itu melekat dalam jiwa manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersyahwat Bapak Ibu. Makanya saya katakan bahwa ibadah ini sebenarnya semuanya adalah mengikis syahwat. Semuanya butuh sabar ibadah ini Pak. Apalagi kalau urusan puasa, urusan bangun malam, butuh sabar. Jadi betul sekali, sesungguhnya Nabi Yusuf itu berkehendak, berkeinginan atas itu. Tapi karena kekuatan dari Allah, dia ingat bahwa ini larangan Allah. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang seorang 3 pemuda yang terjebak di dalam goa, kemudian ada batu besar menutupi goa itu, ya. Mereka berdoa, ternyata tidak bisa terbuka Pak pintunya, batunya nggak bergeser. Akhirnya salah satunya usul, bagaimana kalau kita berdoa dengan menyebutkan amal kita, berwasilah dengan amal. Ya sudah, yang satu, ya Allah, saya dulu itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak pernah memberikan air susu, minuman susu kepada anak istri saya sebelum saya memberi minuman susu ini kepada kedua orang tua saya. Kalau itu saya lakukan karena Engkau ya Allah, tolong bukalah batu ini. Geser Pak, buka.
tapi masih belum bisa keluar. Terus yang satu juga, ya Allah, saya dulu seorang bos perusahaan, ada salah seorang karyawan yang bekerja setahun, ternyata belum ngambil gajiannya, dia sudah pergi. Akhirnya gajiannya itu saya ambil, saya kumpulkan, saya kembangkan, yang asalnya 10 juta menjadi 100 juta. Tiba-tiba karyawan itu datang minta gajinya, dan saya kasih, ya Allah, gaji pokoknya berikut, istilahnya hasil dari usaha yang saya putar, uang itu saya kasihkan. Dia bilang kepada saya, kamu menghina saya ya, oh gaji saya 10 juta kok kamu kasih 100 juta, itu gajimu berikut bagi hasil karena uangmu gak tak putar. Ya Allah, kalau aku memberi itu kepada anak buah saya karena engkau, bukalah batu ini, geser sedikit, tapi belum bisa keluar. Ini yang ketiga, yang top-topnya Pak ini Pak. Ya Allah, saya dulu mencintai seorang perempuan cantik di kampung saya, tapi perempuan itu tidak cinta sama saya, ya Allah. Saya tiap malam itu kepingin hubungan konok-konokan sama dia, ya Allah. Ya konok-konok diucapkan. Setiap malam saya membayangkan hubungan sama dia. Saya kepingin sekali karena kecantikannya. Suatu ketika dia butuh uang, ya Allah, datang kepada saya mau hutang uang. Ini kesempatan emas. Kalau kamu mau saya hutangi uang, kamu harus melayani aku. Dan dia mau karena butuh uang, ya Allah. Dan ketika itu dia siap, ya Allah. Dia sudah siap di bawah itu, saya sudah di atasnya, ya Allah. Saya sudah tinggal megagah begini, ya Allah. Tapi saya ingat, ya Allah, ini dosa. Saya langsung lompat, ya Allah, gak situ. Kalau itu karena engkau, ya Allah, buka batu, langsung terbuka luas, lebar. Berarti di antara 3 doa itu, amal yang terbaik itu ketika dia bisa maksiat, wis karek tek. Apa tek itu Pak? Gak dilakoni, itulah sabar itu. Karek tek. Wis nang sampean. Makanya isinya itu bapak. Apa bapak itu Pak? Bapak itu artinya apa Pak? Balik numpak. Ya numpak sepeda motor, kerja ke kantor mencari nafkah. Sampeyan mikir nopo? Ibu napa ibu niku? Ibu napa artine? Iki lho dalane melbu. Ya, melbunya apa? Ilmu dari itu, melbunya rezeki dari ayahnya. Iki bahas apa lah ngono mau. Gara-gara Pak Yani takon niku mau lho. Masih ada waktu Mas Gofur? 3 menit. Siapa yang tanya? Ibu? Mungkin ada? Bapak Mas Gofur, silakan. Terima kasih. Ya. Pembahasan kita tentang sabar dan syukur, saya mohon penjelasan. Apakah kedudukan sabar dengan syukur itu sama atau berbeda? Terima kasih. Baik. Jadi ada namanya bapak. Bapak itu punya anak. Bapaknya itu namanya ikhlas, Pak. Lah anaknya itu 4. Sabar, syukur, tawakal, qanaah. Tadi sempat pagi ada pengajian tanya, Pak, bedanya pasrah sama sabar itu apa? Tidak ada bedanya. Itu beda, bukan beda. Maksudnya itu adalah bagian dari ikhlas. Sama kayak syukur sama sabar. Kedudukannya sangat harus dua-duanya kita lakukan. Karena hidup ini kan mesti 2 Bapak Ibu. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah biasanya Bapak Ibu, kalau sudah sabar pasti muncul syukur. Pasti itu. Tidak ada salah satunya, tidak ada. Itu paket kok Pak. Sabar syukur itu paket. Orang kalau bisa sabar pasti bisa syukur. Orang yang ahli bersyukur pasti sabar. Dan dua-duanya itu wajib diminta kepada Allah. Seperti doa Nabi apa? Allahummarzuqna sabura, Allahummarzuqna syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang syukur. Sabar syukur ini beriringan terus Bapak Ibu, beriringan terus. Jangan sampai terpisah antara satu dengan yang lain. Makanya Allah Ta'ala kasih sifat Rahman, kasih sifat Rahim. Rahman itu sayang yang enak, Rahim itu sayang yang tidak enak. Makanya Rahman gandengannya sabar. Kalau Rahman gandengannya syukur. Kalau Rahim gandengannya sabar. Terus Bapak Ibu, tidak bisa terpisah. Dan itu secara otomatis pasti akan muncul. Orang yang sabar pasti syukur. Cuman
Cuman Bapak Ibu, memang karena syukur itu identik dengan hal-hal yang baik, banyak orang bisa melakukan. Tapi kalau sabar itu identik dengan hal-hal yang tidak baik, banyak yang tidak bisa melakukan. Zikirnya sama, sabar sama syukur itu zikirnya sama. Apa Pak? Alhamdulillah. Kalau orang dapat nikmat ngomong alhamdulillah, sakit apa mboten? Sakit Pak. Awak sehat, alhamdulillah. Tapi kalau sakit, alhamdulillah, sakit apa mboten Pak? Ngeten Pak. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berjalan kemudian kakinya kena duri dan sakit, tadi dia mengucapkan alhamdulillah, maka dosa-dosanya diampuni sama Allah. Melaku sikil kene eri, loro ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebendok tembok ndase dek, alhamdulillah, cekot. Kalau alhamdulillah pada saat diberikan enak pahalanya 10 Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah pada saat tidak enak itu pahalanya 1000. Kalau ibu bapak dipuji orang ngomong alhamdulillah 10. Dicaci orang ngomong alhamdulillah itu 1000. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.